Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Salam dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023 dengan NIM 170 1623 117. Nah, pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, saya ingin membagikan 3 tips and trik terkait komunikasi interpersonal yang didasari oleh teori penerimaan aktif yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Nah, menurut saya tips ini sangat krusial bagi kita yang bercita menjadi guru atau tenaga pendidik. Jadi memang ini menjadi tips yang perlu teman-teman catat ketika teman-teman ingin menjadi guru ataupun tenaga pendidik. Nah, jadi terkait teori penerimaan aktif, dasar dari teori ini adalah mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif, khususnya dalam hubungan membantu, harus dilandasi oleh 3 kondisi inti. Nah, kondisi yang pertama adalah kesejatian. Yang kedua adalah penerimaan positif tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah empati. Nah, dari ketiga inti ini, saya merangkum 3 tips komunikasi bagi calon pendidik. Yang pertama adalah praktik kesejatian. Nah, tips pertama ini adalah kita sebagai guru, kita harus jujur dan transparan dalam komunikasi. Artinya, apa yang kita rasakan di dalam hati harus selaras dengan apa yang kita tunjukkan dan katakan kepada murid-murid kita nanti. Misalnya, jika Anda merasa lelah atau bingung dengan pertanyaan murid, jangan pura-pura mengerti. Jangan pura-pura mengerti. Mengakuinya dengan jujur justru membangun kepercayaan mereka. Kesejatian membuat kita terlihat sebagai manusia, bukan sekedar otoritas. Sehingga komunikasi yang kita bangun dengan murid menjadi lebih terbuka. Nah, kemudian tips yang kedua adalah praktik penerimaan positif tanpa syarat. Nah, tips kedua ini berarti kita harus menerima murid apa adanya, terlepas dari nilai, perilaku mereka, ataupun pendapatnya. Ketika murid mulai berani mengungkapkan idenya yang mungkin agak sedikit melenceng ya, jangan langsung menghakiminya. Beri mereka penghargaan atas keberanian mereka menyampaikan pikiran mereka. Nah, sikap inilah yang menciptakan psikologis yang aman, lingkungan psikologis yang aman, yang safety, yang mendorong murid untuk lebih berani berpartisipasi dan berkomunikasi tanpa rasa takut dihakimi. Nah, tips yang ketiga adalah praktik mendengarkan secara empatik. Nah, tips yang ketiga ini, yang terakhir, merupakan inti dari penerimaan aktif, yang merupakan kita sebagai guru bukan hanya mendengarkan kata-kata murid, tetapi juga berusaha untuk memahami perspektif, perasaan, dan kerangka berpikir mereka. Contohnya, ketika seorang murid bercerita, kita bisa mengulangi dengan bahasa kita sendiri. Misalnya, oh, jadi kamu merasa kesulitan karena materi ini terlalu cepat dijelaskannya. Nah, teknik ini yang disebut sebagai paraphrasing. Teknik ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan memvalidasi perasaan mereka, bukan sekedar menunggu giliran untuk berbicara. Jadi itu 3 poin tips and trick dari saya terkait teori penerimaan aktif yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.